Baik, ke Prof. Burhan, jangan-jangan Pak Jokowi maju jadi ketum PSI demi anaknya di 2029 nanti? Iya, lagi-lagi semuanya spekulatif ya, Ranoff. Oke. Kita tidak tahu apakah Pak Jokowi bersedia maju atau tidak. Tetapi yang pasti memang kalau kita melihat di antara partai-partai yang ada hari ini, ya hanya PSI yang asosiasinya ke Pak Jokowi 100% ya. Bahkan mendaulat sebagai partainya Jokowi. Jadi kalau kemudian 2029 PSI menjadi kendaraan politik buat Mas Gibran atau keluarga besar Pak Jokowi ya itulah realitas politik. Cuma lagi-lagi ketika itu yang dipilih, kita harus mempertimbangkan relasi antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Yang suka tidak suka adalah orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Republik hari ini. Jadi kalau misalnya betul skenario itu tentu akan memperumit hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena bagaimanapun keduanya masih dalam satu perahu, ya. Tetapi kalau misalnya sudah ada semacam indikasi Mas Gibran maju 2029 menantang Pak Prabowo, itu akan jadi persoalan serius buat jalannya pemerintahan. Dan itu yang saya kira akan dipikirkan oleh Mas Gibran. Dan jangan lupa sampai sekarang pun Mas Gibran belum resmi masuk PSI. Bisa saja dia masuk Gerindra kan. Jadi lagi-lagi semua skenario masih sangat terbuka. Tetapi kita tuntaskan satu persatu. Pertama adalah PSI perlu terobosan luar biasa Heranov. Nah, untuk bisa lolos PT 4%. Dan karenanya salah satu terobosan yang dilakukan dengan membuka bursa ketua umum secara terbuka. Meskipun lagi-lagi belum tahu ya siapa yang nanti akhirnya terpilih. Tapi itu satu terobosan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh PSI kalau pengen lolos. Karena pengalaman 2024 kemarin, ketika Pak Jokowi menjadi presiden sekalipun, PSI cuma dapat 2,8%. Hasil survei indikator bulan Januari kemarin, PSI cuma dapat 1%. Artinya, jauh sekali dari target minimal lolos 4%. Dan untuk itu, perlu manuver. Dan manuver itu memilih ketua umum yang betul-betul punya daya ungkit elektoral luar biasa. Seperti Pak Jokowi begitu ya harapannya.